Dan kami telah merangkum beberapa pertanyaan warganet seputar COVID-19 dalam segmen Tanya Dokter. Dan kita sudah terhubung melalui sambungan Skype dengan Dr. Faris Nurwidia yang merupakan dokter spesialis paru dan pernapasan. Selamat sore Dr. Faris. Selamat sore Maifri, apa kabar? Alhamdulillah dalam kondisi sehat dok. Bagaimana dokter dalam kondisi sehat juga ya? Kabar baik, terima kasih. Iya, kita sama-sama berharap semuanya dalam kondisi sehat dalam pandemi COVID-19 ini ya. Dokter, ada beberapa pertanyaan yang ditanyakan terutama terkait dengan happy hypoxia ini dok. Ada beberapa pertanyaan yang sudah kami rangkum, kita akan cek dulu pertanyaan pertama. Ini dia langsung kita tanyakan kepada Dokter Faris dari Nur.binhafiz61. Selamat sore dok, mau tanya gejala happy hypoxia itu apa saja dok? Ya, terima kasih atas pertanyaannya. Jadi asal katanya sebetulnya silent hypoxia. Jadi suatu penurunan saturasi oksigen pada penderita COVID, namun tidak memunculkan respon kompensasi berupa pertambahan frekuensi napas maupun sensasi sesak. Nah, jadi itu yang menimbulkan, jadi ada kata hypoxia di situ, kemudian ada kata silent karena tidak menggejala. Itu istimewaannya. Jadi penurunan saturasi oksigen tetapi tidak memunculkan gejala sesak. Sesak itu secara subjektif bisa dikeluhkan, kemudian secara objektif harusnya sesak itu misalnya dengan peningkatan frekuensi napas di atas 22. Jadi kita lihat kalau di pulse oximetry mungkin dia turun bisa di bawah 90 ya. Demikian Maifri. Oke, berarti artinya tanpa gejala yang bisa dilakukan adalah mengecek dengan menggunakan oximeter itu ya dok ya. Apabila di bawah 90 itu mungkin ada mengarah ke sana karena kekurangan oksigen atau seperti apa dok? Yang pertama harus kita dudukkan permasalahannya adalah harus tegak dulu kasus konfirmatif. Sebab happy hypoxia ini tidak menjadi isu bagi pasien subjek secara umum. Jadi kita orang yang tidak kasus konfirmatif, bukan pasien COVID, seharusnya tidak punya kecemasan soal happy hypoxia. Itu yang pertama. Jadi yang kedua, setelah dia tegak sebagai kasus konfirmatif melalui PCR positif, sebagian kecil pasien mungkin ada resiko happy hypoxia. Jadi tidak semua pasien COVID memiliki resiko yang sama untuk menderita happy hypoxia. Dan yang ketiga betul instrumen yang tidak invasif yang mungkin nyaman bisa dilakukan hari demi hari ya, bahkan bisa secara mandiri dirutinkan yaitu dengan pulse oximetry. Yang keempat kalau misalnya dipandang perlu maka akan maju ke pemeriksaan analisa gas darah yang disebut sebagai AGD. Demikian Maifri. Baik, siap dok. Kita beralih ke pertanyaan selanjutnya. Ini dia pertanyaan kedua yang ditanyakan langsung oleh warganet, ada Firhan Aldiansyah. Halo dokter, apa nih pertolongan pertama yang bisa dilakukan jika kita terkena happy hypoxia? Baik, terima kasih. Pertama kita mungkin bisa memberikan suplementasi oksigen ya. Jadi tata laksana happy hypoxia itu adalah bagian besar dari menata laksana pasien COVID. Tentu saja yang utama misalnya dengan pemberian obat-obat anti-COVID ya, termasuk di dalamnya antivirus, kemudian ada pilihan azitromisin atau levofloxacin, multivitamin dosis tinggi ya, sesuai dengan protokol yang diterbitkan oleh Perhimpunan Dokter Paru Indonesia. Jadi keseluruhan terapi anti-COVID itu sebetulnya didesain juga dimaksudkan untuk mencegah terjadinya silent hypoxia. Itu yang pertama. Yang kedua, kita juga ingin bukan hanya menurunkan partikel virus, tapi juga menekan jangan sampai terjadi badai sitokin. Karena badai sitokin ini juga berkontribusi pada terjadinya happy hypoxia. Ya, jadi kombinasi antara menekan jumlah virusnya, kemudian juga mencegah jangan sampai laju inflamasinya berjalan terlalu serius sehingga menyebabkan terjadinya multiple tissue injury. Nah, itu diharapkan bisa mencegah terjadinya silent hypoxia. Maifri. Oke, dokter, kalau dalam kehidupan sehari-hari, dalam kondisi seseorang tidak tahu jika dia positif atau terkonfirmasi COVID-19, ketika terjadi serangan atau mengalami sesak nafas seperti itu, apa yang bisa dilakukan dok untuk pertolongan pertama? Jadi tentu saja pertama kita harus serangan sesak nafas pada pasien COVID menandakan bahwa penyakitnya sudah di level moderate atau severe, bahkan bisa severe. Nah kalau severe itu posisinya jelas pasien ini harus ditata laksana di rumah sakit yang definitif ya, yang di situ bisa memiliki banyak modalitas terapi untuk menghantarkan oksigen bahkan sampai yang bertekanan positif ya, yang non invasif sampai pada pilihan
ventilator mekanik. Jadi semua opsi itu tersedia di instalasi gawat darurat pada rumah sakit yang definitif. Baik, berarti langsung menuju ke instalasi gawat darurat ya dok ya. Kita menuju ke pertanyaan ketiga, ini dia untuk dokter pertanyaannya. Selamat sore dok, apakah anak bayi dengan usia di bawah 1 tahun bisa terkena happy hypoxia? Ya, ini pertanyaan yang menarik karena tentu saja menjadi kerisauan bagi calon ibu yang sedang akan menunggu kelahiran anak kesayangannya. Saya sudah cari ya di PubMed itu memang baru ada beberapa case report ya dari Italia ya dari luar negeri yang itu melaporkan silent hypoxia pada bayi baru lahir. Jadi bayi yang di bawah 1 tahun juga pernah dilaporkan, tetapi jumlahnya tidak banyak. Jadi biasanya belum sampai jumlah yang harusnya membuat risau secara berlebihan. Jadi memang pernah dilaporkan tapi tidak banyak dan ini masih dalam penelitian yang intensif. Baik dokter, yang pasti adalah perlu digarisbawahi happy hypoxia ini terjadi bagi pasien COVID-19. Untuk itu yang harus tidak bosan-bosan kita lakukan, terus menerapkan protokol kesehatan ya dok ya, agar tidak terjangkit penyakit ini. Terima kasih banyak Dr. Faris Nurwidia sudah bergabung bersama kami sore hari ini. Terima kasih dok, sehat selalu. Terima kasih Mbak Istri. Sama-sama dok.